Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa yang luar biasa ya. Alhamdulillah pagi hari yang begitu cerah ya, membuat kita ini tidak punya alasan untuk tidak bersyukur ya. Jadi beruntunglah buat adik-adik sekalian yang telah memutuskan untuk memegang tiket syukur ya. Karena syukur itu sebetulnya yang membuat Anda itu bahagia. Dan bahagia itu insya Allah menghantarkan Anda menjadi jauh lebih sukses. Pada pagi hari ini, saya ingin menjelaskan beberapa pengalaman saya itu ketika berdiskusi dengan banyak orang-orang sukses nih ya. Kebetulan teman-teman saya banyak sukses itu mulai dari hal yang kecil. Jadi saya melihatnya itu dari zero to hero ya, dari nol jadi begitu luar biasa ya. Ya alhamdulillah saya dulu punya kesempatan untuk menampung teman-teman kuliah saya itu yang orang tidak mampu tadi itu tinggal di rumah. Ya waktu itu saya free untuk menginap ya. Tapi di situ ternyata saya dapat ilmu sukses. Jadi saya itu rasanya seperti mimpi loh teman-teman sekalian. Seperti mimpi kenapa? Karena saya melihat betul teman-teman saya yang dalam kondisi situasi sulit pada saat itu, hari ini itu menjadi hero. Ya. Ada yang membayar pajaknya itu di atas 100 juta hari ini. Padahal dulu itu untuk makan sehari-hari itu susah. Nah, dari teman saya itu ada 7 orang ya. Saya mungkin nanti akan singgung beberapa orang saja kok mereka bisa sukses ya. Satu hal penting yang ternyata saya dapatkan dari teman saya itu adalah 7 orang teman saya itu punya cita-cita, punya harapan di masa depan. Jadi dia kalau membayangkan gitu, kira-kira saya mau jadi apa 10-15 tahun ke depan, itu dia sudah punya. Meskipun dia tidak punya uang, ya. Softwarenya dia itu sudah merancang dia di masa depan mau seperti apa. Softwarenya itu ada di kepala yang namanya mindset, ya. Mindset ini apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Itu dia bayangkan betul ke depan dia mau jadi apa. Ke-7 teman saya itu. Kalau dari sisi finansial tadi saya katakan untuk makan siang saja kadang-kadang nggak cukup uangnya. Ini saya melihat bahwa ternyata ya kalau lihat pengalaman teman saya tadi itu ternyata sukses itu berawal dari cara berpikir. Jadi kalau kita cara berpikirnya itu udah benar, itu insya Allah ya kesuksesan itu tinggal menunggu waktu. Jadi cara berpikir ya. Yang kedua, adik-adik juga beruntung sekarang itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan sebagai bagian dari umat Islam, itu kita punya perintah dari yang di atas. Ada buku pedomannya. Kita itu diperintahkan untuk bersyukur. Makanya tadi saya katakan apa? Saya katakan syukur adalah tiket untuk bahagia, syukur itu adalah tiket untuk optimis, syukur itu adalah tiket untuk antusias, syukur itu adalah tiket untuk menjadi sutradara diri Anda sendiri, untuk menjadi aktor di dalam apa yang Anda lakukan. Jadi sekali lagi ya, marilah teman-teman sekalian mulai berselancar di dalam diri kita sendiri ya. Lalu kita ucapkan terima kasih pada setiap mekanisme dalam tubuh kita. Setiap tarikan nafas kita ya, kita rasakan luar biasa, penuh rasa syukur. Ya. Jadi orang sukses itu dimulai dari tarikan nafas loh, adik-adik. Jadi tarikan nafas pertama dia rileks. Tarikan nafas kedua masih rileks, terus rileks. Ini tahap 1. Tahap 1 terdiri dari beberapa tarikan nafas. Itu rileks. Lalu tahap kedua apa? Tahap kedua, Anda mulai memikirkan satu alasan yang membuat Anda bersyukur. Pagi ini,
Ingat-ingat satu alasan saja yang membuat Anda bersyukur. Ya, coba misalnya atau sekarang kita ingat-ingat satu alasan yang membuat kita bersyukur. Lalu pada setiap tarikan nafas kita, itu kita insert. Tarik syukurnya, penuhi paru-paru Anda, sebarkan ke seluruh tubuh, jangan beri kesempatan di luar syukur. Ya. Lalu ketika Anda hembuskan nafas, ya, Anda rasakan alhamdulillah. Anda hayati alhamdulillahnya. Puji syukur pada Allah. Lalu kemudian Anda ulangi lagi, pikirkan hal yang paling membuat Anda bersyukur, bahkan buat 3 kali lipat perasaan itu. Lalu sebarkan ke seluruh sel tubuh kita, jangan beri kesempatan di luar syukur untuk masuk. Ya. Beri kesempatan semua sel tubuh kita itu bersyukur, lalu kemudian kita hembuskan nafas, alhamdulillah. Ini diulangi terus. Lalu yang ketiga itu kita jadi merasakan apa namanya? Merasakan setiap tarikan nafas kita itu nggak kuasa menampung rahmatnya Allah, ya, cintanya Allah itu kita nggak bisa menampung lagi. Lalu setiap kita tarik nafas, maka kemudian kita rasakan mampir sebentar pada diri kita, kemudian kita sebarkan. Sebarkan pada siapa? Pertama kepada kedua orang tua kita. Lalu sebarkan kepada keluarga, teman-teman, dosen, guru, dan semua yang ada di kehidupan ini. Nah, sehingga kemudian Anda menjadi rahmat bagi semesta. Jadi Anda bisa rasakan tarikan nafasnya, lalu kemudian sebarkan, pancarkan pada yang lain. Ini pernah satu saat Mbak Anissa, pernafasan seperti itu pernah saya coba di Masjidil Haram waktu itu. Waktu itu saya membayangkan gini, sebetulnya apa sih motif orang berduyun-duyun dari berbagai belahan bumi, ya, itu datang ke masjid, lalu kemudian sholat di situ. Kita punya filosofi yang namanya assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Ya, ini filosofi ini sebetulnya menunjukkan apa? Kita itu pribadi yang diminta untuk memberi kebaikan pada sesama. Dari situ saya coba untuk mendoakan, ya, habis saya berdoa untuk saya, untuk keluarga, kedua orang tua, lalu saya coba doakan, ya, berusaha mendoakan semua yang hadir di situ di Masjidil Haram. Apalagi ini kan lagi musim, ya, kita doakan itu sampai kemudian kita nggak ngerasa, ya, bahwa baju saya itu kok udah basah. Basah karena apa? Karena bahagia. Ini sebetulnya saya adopsi dari apa? Saya adopsi dari cara berpikirnya Google. Google itu seorang spiritualisnya itu selalu mengajarkan pada calon-calon manajer itu untuk fokus mendoakan lingkungannya selain berdoa untuk dirinya, ya. Karena apa? Karena mereka itu sebetulnya sejalan dengan apa yang diajarkan dalam agama kita. Kita disuruh memimpin diri kita sendiri dulu, ya. Kita leading self, memimpin diri kita sendiri, ya. Jadi diri kita ini sebetulnya penuh situasi yang melingkupi kita itu macam-macam. Dia bisa datang dari masa lalu, ya. Masa lalu kita punya masalah atau punya pengalaman yang heroik, ya, atau apapun, itu memberikan memberikan experience pada kita hari ini. Lalu bagaimana sikap kita hari ini dan bagaimana sikap kita di masa depan. Nah, salah satu kunci pentingnya adalah tadi bersyukur. Makanya saya mengingatkan pada Anda semua, coba di dalam diri kita itu ada sebuah tangki, ya, tangki mental. Tangki mental itu tiap pagi minta diisi dengan syukur. Jadi ketika pagi hari itu bangun tidur, ya, Anda ingat-ingat saja pengalaman paling membuat Anda bersyukur, lalu Anda penuhi tangki mental Anda, ya. Anda rasakan syukur yang berlipat-lipat dan penuhi sampai luber. Kalau sampai luber, ya, Anda misalnya
siap-siap ke kampus, Anda mandi dulu ya. Ketika mandi coba Anda merasakan sensasinya air ya. Kemudian Anda merasakan betapa air tadi itu bisa dinikmati oleh seluruh tubuh Anda ya. Anda keluar dari kamar mandi, itu Anda merasakan betapa Anda sangat bahagia di situ. Nah, kalau udah keluar dari kamar mandi bahagia gitu, ketemu anak, ketemu orang tua, ketemu pasangan, ketemu siapapun di situ di dalam rumah, itu rasanya happy ya. Kalau perlu kita peluk itu adik kita, kakak kita ya. Ini terjadi ya, ini saya jadi mengingatkan pengalaman ketika saya tinggal di satu keluarga di Melbourne. Itu dia punya kebiasaan bangun tidur memeluk anggota keluarganya, lalu mau tidur dia memeluk anggota keluarganya. Karena sekali lagi itu berawal dari keluarga ya, dari ini luar biasa nih. Jadi salah satu kesuksesan kita ya, sumber-sumber energi positif ya, bahkan sumber-sumber virus itu yang paling berperan untuk membuat kita itu bahagia ataupun sangat sedih, itu adalah keluarga. Itu berawal dari situ. Dari sosok kedua orang tua, dari adik-adik kita, ya, dari siapapun di keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Sehingga kita bangun itu syukurnya. Kita tularkan pada keluarga. Lalu setelah itu, Anda keluar rumah, ya, mulai Anda nikmati itu. Karena orang kalau udah sangat full syukurnya, sangat bahagia, maka ketika keluar rumah, dia sebetulnya sudah tidak terlalu penting mengharapkan apresiasi orang lain. Bahkan Anda ketika full syukur, ada orang lain nggak suka sama Anda, ya, atau mencibir Anda, atau mencemooh Anda, itu mungkin ya itu tidak membuat Anda sensitif. Ya, insya Allah perjalanan yang Anda temui menuju kampus itu jauh lebih menyenangkan. Karena ada hukum namanya law of attraction, ketika Anda membangun kebahagiaan, ya, pikiran Anda itu bahagia, perasaannya bersyukur, itu mengundang apapun yang frekuensinya sama. Jadi akhirnya kita ketemu frekuensi-frekuensi syukur tadi. Ya. Merasakan betapa luar biasanya nih, ya. Jadi ini berulang kali saya ceritakan ketika saya ada acara di kampus, buru-buru dan mau telat, saya melewati jalan kecil, ya, jalan tikus yang hanya bisa dilewati satu mobil. Ketika saya buru-buru, karena itu lewat dekat sawah, itu di depannya ada rombongan bebek. Nah, bebek kan jalannya nggak kenceng ya. Bebek itu jalannya lama, ada petani bebek di situ. Pada saat itu karena kita buru-buru, kita bisa saja pasang sirine atau klakson yang kenceng, ya. Tapi ternyata apa? Pada saat itu saya cuma berpikir kalau saya pasang klakson itu nggak akan merubah situasi. Maka yang harus saya rubah adalah cara berpikir saya melihat situasi itu. Lalu saya berusaha melihat situasi itu adalah situasi yang menyenangkan. Bahkan doakan bebeknya, doakan petaninya, ya, dan sebagainya, ya. Ini cara berpikir. Sehingga apa? Ya memang saya juga tidak jadi on time, agak telat ya waktu saat itu. Tapi satu, kita kondisinya secara mental itu tetap bahagia dan bersyukur. Bahkan kita seakan-akan mendapat feedback dari sekitarnya atas pemaafan kita pada apa yang terjadi tadi. Ini sebetulnya salah satu kunci yang namanya bagaimana sih kita ngelola kita nih, ngelola diri kita sendiri. Bahkan dalam pembelajaran seringkali sekarang kita mendengar istilah soft skill. Ya, soft skill ini kan sebetulnya didesain dari cara berpikir. Kita disuruh optimis nih, ya. Kita disuruh antusias nih, kita disuruh punya leadership yang bagus. Kita disuruh bisa menikmati saat-saat kita berbicara di depan kelas, di depan publik. Kita diminta untuk menikmati saat-saat kita presentasi di depan dosen yang killer misalnya. Bagaimana sih kita bisa menikmati itu, ya? Nah, tolong jangan lupakan sahabat kita yang luar biasa, yaitu cara berpikir. Jadi cara berpikir inilah yang nanti akan sangat membantu kita. Cara berpikir inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang optimis, yang antusias. Optimis dan antusias ini temannya need for achievement.
Kalau kita punya optimis, antusias, itu prestasi itu dekat. Anda mengejar yang namanya soft skill prestasi. Soft skill inilah yang membuat Anda nanti ketika kuliah, itu apapun situasi, ya mata kuliah yang Anda hadapi itu mungkin ya tidak semuanya mudah. Itu Anda tetap bisa mempunyai respon terbaik. Jadi Anda sikap dan perilaku Anda tidak disebabkan oleh situasi di luar Anda, ya. Tapi Andalah yang menjadi sutradara mendesain ya respon Anda itu terhadap pelajaran-pelajaran yang Anda hadapi. Dan ilmu ini adalah ilmu dari life university, dari universitas kehidupan. Dan ilmu ini nanti dipakai dalam karir Anda menjadi entrepreneur, dipakai untuk karir Anda menjadi manajer, dipakai untuk karir Anda sebagai profesional. Anda menghadapi situasi-situasi yang luar biasa, ya. Tapi bersahabatlah dengan situasi itu ya, karena kehidupan kita ya memang demikian. Kita akan punya situasi di mana orang akan mengalami perasaan sedih, kadang-kadang agak down, kadang-kadang up lagi naik ya. Situasi down up ini kalau orang itu tidak punya teknologinya, maka down-nya itu berlarut-larut, maka dia jadi depresi, jadi stres, jadi burnout. Tapi kalau dia itu punya teknologinya, maka oke lah, down itu manusiawi, tapi segera balik. Ketika up, itu juga jangan lama-lama. Jangan terlalu hanyut dalam euforia itu ya. Karena semua itu menjadi memori nanti. Kesenangan Anda hari ini akan menjadi memori. Ya. Masa lalu Anda akan menjadi memori. Memori itu akan tersimpan dalam database pikiran Anda. Lalu kemudian gimana? Lalu inilah yang menjadi sumber Anda menjadi orang hebat. Memori-memori itu harus Anda pilih ke dalam dokumen-dokumen penting. Ya, dokumen utama itulah yang paling membuat Anda bersyukur. Ya, lah dokumen-dokumen yang negatif gimana nih? Perasaan-perasaan negatif, ya marah, sedih, kecewa, ya kita reedukasi pelan-pelan. Dan satu lagi, kalau Anda memenuhi tangki syukur, itu seringkali nanti Anda kaget sendiri. Kenapa dulu waktu semester 1 saya menghadapi situasi itu saya merasa down, ya. Tapi ketika semester 5 ketika kita menjadi spesialis bersyukur, maka ketika melihat itu, ternyata kita bisa senyum ya ketika kita membayangkan dulu kita tertekan dengan situasi itu. Tapi hari ini kita tersenyum dan bersyukur. Ini namanya apa? Ada pembelajaran yang namanya unconscious competence. Tanpa Anda sadari, Anda kompeten. Anda menuai yang namanya ilmu-ilmu level hikmah. Level-level the highest degree-nya paling tinggi. Ya. Wah, ini luar biasa. Karena sekali lagi, pesan penting dalam ilmu kuliah ini, ilmu kuliah itu jangan sampai kita itu seakan-akan kuliah itu sesuatu yang menakutkan. Kuliah itu adalah objek di mana Anda yang jadi subjek. Makanya ada pembelajaran student center learning. Jadi Anda itu subjeknya nih. Anda yang membuat keputusan, wah, saya bahagia banget nih kuliah manajemen. Saya bahagia sekali ketemu para dosen ya. Saya senang sekali bertemu dengan teman-teman. Wah, ini ilmu soft skill yang terus tanpa Anda sadari, Anda akan menjadi orang yang punya modal psikologis yang hebat. Anda punya modal sosial yang hebat. Ya, jadi kehebatan kita itu nggak cukup dengan modal intelektual. Intelektual itu kan cuma analisis, ya, sintesis, IP-nya jadi 4, itu nggak cukup. Banyak orang IP 4 hari ini itu untuk bekerja susah loh. Tapi justru yang penting adalah bagaimana kita mensikapi situasi-situasi ini. Ya. Jadi sekali lagi, ketika masuk ruang kuliah, jadilah sutradara dan subjek sekaligus aktor. Ini kan student center learning. Maka ketika Anda melihat dosen-dosen Anda, ya, dosen Anda di depan kelas itu biasanya kalau ngomong di kelas, itu biasanya nggak banyak ilmunya yang dia sampaikan. Karena kenapa? Karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan fokus, ya.
ketemu dengan banyak orang. Sehingga sebetulnya murid-murid yang hebat itu adalah yang bisa juga berinteraksi secara non-formal. Jadi senang berinteraksi dengan dosen. Karena di situ kadang-kadang ilmu-ilmu hebat mereka itu baru tersampaikan. Ya. Jadi ini Anda menjadi sutradara. Ya. Anda menjadi subjek. Anda antusias. Kalau perlu duduknya di depan tuh. Ya. Dan satu lagi, jangan lupa open kamera. Open kamera itu apa? Membuat Anda itu punya modal paling tidak risk taker. Paling tidak Anda menjadi orang yang antusias. Paling tidak Anda jadi orang yang memutuskan untuk menjadi pribadi yang asertif. Gara-gara Anda open kamera. Ya. Ini enggak remeh, ini penting. Ini juga bagian dari pembelajaran. Ya. Jadi tolong nanti setiap masuk kelas tuh kita pastikan kita bahagia betul. Setiap tarik nafas kalau kita bahagia, bersyukur, pikiran kita energinya positif, melihat dosen itu kita senang aja. Siapapun dosennya adalah guru-guru terbaik kita. Siapapun temannya di samping-samping kita, mereka adalah apapun itu dia memfasilitasi kebaikannya buat kita. Melatih apapun ya. Jadi hari ini ketika kita itu dalam kondisi penuh rasa syukur ya. Jadi kita suka sharing pengetahuan. Kita senang senang memotivasi orang ya, senang menasehati ya. Kalaupun dinasehati kita juga tidak mudah tersinggung ya. Kita happy ya. Nah, ini modal ini tadi saya sudah singgung dengan istilah modal psikologis. Modal psikologis itu ada 4 dimensi penting. Yang satu apa? Yang satu adalah Anda dalam hidup ini sebagai mahasiswa harus punya tujuan, ada harapan. Ada hope, ya, harapan. Apa sih harapan hidup kita nih ke depan? Harapan jangan sampai nggak punya ya. Tolong kalau ada yang belum, tulis harapan Anda. Dan tulisannya ini lalu di-download di hati. Dirasakan betul ya harapan-harapan yang kita bangun. Yang kedua apa? Yang kedua adalah optimisme. Itu modal yang luar biasa. Gimana sih caranya optimis? Ya banyak bersyukur. Jadi kita itu kalau tahu definisi optimis dan tahu dampaknya, belum tentu kita optimis. Ya. Sekarang marilah kita bangun optimisme itu. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah self-efficacy. Ya, apa itu self-efficacy? Self-efficacy itu Anda percaya diri. Anda membangun kompetensi, dari situlah Anda sebetulnya menata kepercayaan diri Anda. Anda hari ini tentu akan berbeda dengan Anda 5-10 tahun ke depan. Tapi orang yang merugi adalah ketika hari ini dan 10 tahun ke depan sama aja. Kalau hari ini kita masih kadang-kadang belum berani nih public speaking ya, ngomong di depan teman-teman ya, maka 1 tahun ke depan harus berubah dong. Kita harus merubah itu. Jangan buru-buru membandingkan dengan orang yang lebih hebat. Jangan buru-buru ketika kita latihan ngomong, kita membandingkan dengan siapa nih? Mario Teguh, dengan Bung Karno, mungkin belum waktunya lah. Jadi kita bandingkan dulu dengan diri kita di masa lalu. Ini supaya apa? Supaya terbangun confidence ya. Nanti pelan-pelan apa? Ketika kita bandingkan progresnya dengan diri kita di masa-masa sebelumnya, itu optimisme akan semakin tinggi. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah daya tahan, resiliensi. Nah, ini tantangan buat Anda sebagai generasi Z. Generasi Z itu tetap ada yang bisa tangguh, bahkan bisa tangguh. Tapi ada juga generasi Z ini yang menjadi generasi strawberry. Jadi sebentar-bentar masuk angin, sebentar-bentar, aduh nanti saya nih galau nih, saya nih bad mood nih. Jadi apa-apa selalu ada alasan yang dibuat karena situasi eksternal. Jangan kita menjadi generasi strawberry tadi ya. Jadi jadilah generasi Z yang tangguh ya. Anda kan hari ini begitu bahagia ya. Saya dan dosen-dosen Anda ini sebagian besar itu mengalami masa-masa yang dialami generasi tradisional ya, mengalami masa-masa di mana mau mandi harus nimba, mengalami mau mandi harus pakai pompa dragon.
dipompa, terus nimba ya, nimba. Terus ketika ada sanyu, tinggal pencet, airnya keluar, waduh seneng banget. Dan Anda mungkin sebagian besar tidak mengalami itu. Lalu saya juga ataupun teman-teman dosen itu mengalami di mana ketika mau telepon, saya masih ingat ketika SMA mau telepon, itu saya harus naik motor 30 menit. Karena saya dulu kan ngekos ya, saya nunggu telepon dari orang tua, rasanya nunggu 1 bulan tuh telepon dari orang tua. Itu waduh senang banget. Jadi janjian tiap hari Sabtu akan ada telepon dari orang tua. Saya pergi naik motor sama adik saya, waktu itu masih SMP dan SMA, itu harus ke perjalanan sekitar 30 menit untuk ketemu orang yang punya telepon rumah, ya telepon rumah. Tapi hari ini ada telepon di ruang tengah, bunyi kring, kring, kring. Anda lebih milih telepon yang ada di kantong. Jadi Anda nih ada telepon di ruang tengah, dicuekin gitu ya. Pakai yang ada di kantong. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan terlalu banyak dimudahkan oleh teknologi. Sementara generasi X ya, generasi baby boomers, apalagi generasi tradisional itu secara dari lingkungan itu menghadapi pembelajaran yang luar biasa. Nah, makanya apa? Makanya hari ini Anda betul-betul harus jadi sutradara karena Anda harus memaksa untuk membangun diri Anda punya daya tahan yang hebat. Hari ini saya senang ya, saya suka sekali mengajari anak saya itu kalau pagi hari itu jogging atau jalan pagi. Ternyata sekarang anak saya itu bangun tidur sebelum sekolah SMA. Itu dia lari dulu. Lari itu sekitar 3-5 kilo. Ini menurut saya agak langka di zamannya gitu loh. Artinya banyak teman-teman sekolahnya bangun tidur, habis sholat, habis sebelum sekolah, dia itu lari dulu. Lari kemudian dia siap untuk sekolah. Ini saya kira salah satu melatih kecerdasan eksekusi, karena dia tahu olahraga bagus, lalu dia mengeksekusi itu sebagai keputusan dia melakukan aktivitas harian. Nah, tadi saya menyinggung eksekusi, berarti kecerdasan itu banyak loh. Ada kecerdasan intelektual, itu kaitannya dengan analisis, sintesis, logika ya. Lalu ada kecerdasan emosional. Emosionalnya apa? Kecerdasan untuk bisa merasakan ya apa yang kita alami ya, kita merasa aduh kok saya ini bad mood ya. Tapi kita siap menghadapi situasi itu. Kita kalau saya bad mood itu berarti saya salah mikir nih. Pasti saya mikirin hal-hal yang bikin bad mood. Saya rubah cara berpikir saya, maka pada saat itu bad mood-nya bisa diatasi. Ya. Lalu jangan lupa yang namanya kecerdasan emosional itu juga bukan hanya tentang kita, tapi tentang lingkungan kita. Kita melihat teman-teman kita itu ya, kita bisa memahami kira-kira apa sih yang dia rasakan, lalu kita berempati, kita tahu klien kita seperti apa. Ini kunci betul nih dalam hubungan interpersonal, hubungan antar manusia. Ini kecerdasan emosional. Yang ketiga apa? Ketiga, kecerdasan adversity. Ya, kecerdasan adversity itu hidup ini penuh tantangan. Lihatlah semut, ya, semut itu ketika membawa sisa makanan, ya, naik lewat dinding, lalu makanannya jatuh ke bawah, semut itu nggak pernah putus asa, dia akan balik kembali. Logikanya semut ini ternyata terjadi pada orang-orang sukses. Thomas Alva Edison 900 kali gagal buat bola lampu, dia mengatakan, saya telah berhasil menemukan 900 cara yang salah dalam membuat bola lampu. Ini sebetulnya kembali pada cara berpikir itu. Ya. Ini yang menjadi mahal nih, ilmu-ilmu yang menjadi mahal. Inilah yang sebetulnya menjadi alasan mengapa orang-orang berperilaku istiqomah, ya, berperilaku persisten. Ya. Ini kecerdasan adversity. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah kecerdasan eksekusi tadi. Tahu hal yang baik, lalu lakukan. Ya, ini sehingga apa? Sehingga teman-teman sekalian ini akhirnya punya multiple intelligence, kecerdasan yang sifatnya multiple. Ya, jadi nggak cukup tuh dengan IP ya, tapi coba dibangun kecerdasan-kecerdasan yang luar biasa, yang beragam.
Dan inilah ya ketika saya lagi merenung gitu, saya nginget-nginget, ini apa ya yang menjadi rahasia tadi teman-teman saya itu banyak yang luar biasa. Mereka berangkat, mereka punya pemikiran universitas itu sesungguhnya punya peran memfasilitasi. Tapi perguruan tinggi sehebat apapun, itu tidak bisa membuat kita sukses. Perguruan tinggi sehebat apapun, itu bukan penentu kesuksesan Anda. Kesuksesan Anda adalah keputusan Anda. Sehingga perguruan tinggi yang hebat, ya termasuk Universitas Muhammadiyah Jogja ini, perannya memfasilitasi Anda menjadi orang-orang yang sukses. Jadi sukses ini diawali dengan senyum. Bersyukur. Coba saya pengen lihat nih. Teman-teman, saya belum lihat senyumnya. Nah, luar biasa. Mas Habib Zafran, nah, Mbak Atkia, wah luar biasa senyumnya ya. Ini senyum ini terus di-download ke hati, Mbak. Mas ya, kita download senyumnya sampai ke hati. Itu kita ya pada level tertentu ketika kita senyum lalu kita pikirkan ini kita kan berkelana nih, begitu kita senyum ininya berkelana ke pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ya, itu nanti sampai pada satu titik di mana Anda seperti pada situasi dalam rahim ibu ketika Anda masih kecil. Jadi kalau Anda senyum mendalam ya, Anda bersyukur, maka yang terjadi adalah ketika Anda di dalam rahim ibu itu Anda nggak perlu minta-minta sesuatu, karena segala sesuatu difasilitasi oleh kehidupan. Jadi kalau kita di dalam rahim itu, rasanya itu safety, secure, ya, aman, damai, tenang, peaceful. Nah, itu energi itu luar biasa itu. Pengalaman-pengalaman susah kita itu coba dibawa pada situasi itu, pada state di mana Anda merasakan kedamaian. Kedamaian itu ya, memori-memori kecil Anda yang luar biasa itu melahirkan jutaan inspirasi, melahirkan jutaan kebaikan di masa depan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, bahkan nih sebentar lagi yang saya bicarakan ini akan jadi memori buat kita semua. Ya. Jadi ketika itu jadi memori, jangan lupa, memori ini adalah data yang bisa di-retrieve, data yang bisa di-recall, yang kita ingat-ingat data itu. Kalau dalam teori persepsi, ya pembentukan persepsi, maka sebetulnya kehidupan ini sangat tergantung pada bagaimana Anda memilih membuka memori yang mana dalam kehidupan ini. Lalu memori yang buruk gimana? Ya memori yang buruk kita tata ulang. Karena apa? Tata ulangnya dengan cara apa? Nah ini tata ulang ini penting. Menata ulang gimana? Banyak loh orang yang sampai hari ini, itu kalau ingat peristiwa dulu masih marah, masih napasnya terengah-engah, masih kecewa, masih sedih. Ya. Tapi kalau kita mau menata ulang, penuhi syukurnya dulu, lalu ketika syukurnya berlipat-lipat, ya, Anda bawa tadi ke dalam situasi seperti di rahim ibu, atau seperti Anda rasakan di-download ke hati, jadi Anda merasakan seperti telaga yang begitu luas dalam hidup Anda. Hati Anda itu greatness, seperti telaga yang luas. Lalu apa? Lalu itu dibawa ke masa lalu. Untuk apa? Untuk menjadikan Anda nggak sabar untuk memaafkan. Nggak sabar untuk peaceful, untuk berdamai dengan masa lalu. Dan Anda tahu persis, ketika Anda memaafkan itu, maka maaf Anda memang tidak pernah merubah keadaan pada saat itu. Tapi maaf Anda membuat Anda merubah keadaan Anda hari ini dan merubah sikap Anda menghadapi masa depan. Menjadi jauh lebih optimis, menjadi jauh lebih bahagia, dan kesuksesan menunggu Anda. Tapi kalau kita jadi orang pendendam, kalau kita jadi orang yang selalu mudah kecewa, yang selalu terbawa masa lalu menjadi beban, maka umur kita semakin tambah, kita semakin terbebani oleh sejarah. Ya, jadi mari ya kita menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita, ya, menjadi sutradara dan aktor tadi. Ya. Nah ini modal tadi saya sempat singgung itu berdampak pada
modal psikologis. Lalu kemudian bagaimana dengan modal sosial nih? Modal sosial ini kan, ya saya nih waktu kemarin saya di Jerman, saya kehilangan apa sih namanya, kehilangan paspor. Wah, saya itu takut banget loh, karena di Jerman itu lebih tertib daripada di negara-negara Eropa lainnya. Waduh, gimana nih caranya saya biar nggak ketahuan nih paspornya hilang. Padahal kalau bis masuk ke satu kota aja ada pengecekan paspor. Nah, pernah pada saat pengecekan paspor, itu saya cuma berdoa, jadi sih berdoa. Ternyata saya kelewatan, nggak tahu kenapa kok saya kelewatan. Jadi akhirnya saya aman sampai ke penginapan saya. Saya menginap di situ, lalu saya telepon teman saya. Teman saya yang mana nih? Teman saya yang dulu ya nggak punya uang untuk makan siang. Teman saya yang mana nih? Teman saya yang dulu nggak punya uang untuk makan siang dan menunggu saya pulang untuk makan siang. Itu mahasiswa yang susah. Dulu mahasiswa itu ayah ibunya broken home. Saya suruh tinggal di tempat saya. Saya telepon dia, saya bilang namanya Very Fair, saya ini kehilangan paspor. Dia sekarang terakhir kemarin dia jadi asisten vice president di perusahaan BMW. Yang bagi saya itu ya yang namanya ajaib ya, dari zero ke hero. Itu bagi saya ajaib. Saya dulu hampir membuli dia, nggak mungkin deh kamu bisa kayak gitu. Karena saya tahu persis kondisi ekonominya. Ya. Untungnya saya nggak jadi membuli ya. Karena apa? Karena sekarang dia memang jadi asisten vice president. Wah, gajinya gede banget. Lalu saya telepon, Mas, saya ini kehilangan paspor. Lalu dia langsung ngontek kenalannya di kedutaan besar di Belgia. Lalu dari situ dia bilang, tolong nih ada teman saya namanya Heru gitu ya, supaya dibantu untuk ngurus pasportnya, dia hilang gini-gini. Akhirnya saya disuruh pergi ke Belgia. Jadi waktu itu memang saya udah bilang, saya akan lewat Belgia. Begitu lewat Belgia, padahal jam kerjanya udah lewat, ternyata petugas kedutaan itu menunggui saya di situ. Dan saya begitu nyampe tinggal foto, lalu jadi pengganti paspor. Wah, ini kan namanya social capital, ini modal sosial. Ini yang namanya modal sosial. Jadi Anda sebetulnya melihat teman-teman Anda hari ini, tolong ya, jaga betul diri Anda, jaga betul integritas Anda, jaga terus kebaikan Anda, karena teman-teman ini adalah orang-orang hebat juga di masa depan. Mereka lah sebetulnya yang nanti bersinergi dengan Anda. Ya. Jadi kalau Anda nih nanti mungkin setelah kuliah 10 tahun lagi nggak ketemu, ternyata salah satu teman Anda menjadi pengusaha top, maka ketika dia mau bekerja sama dengan Anda adalah berdasarkan memori dia hari ini mengenai Anda. Ya. Makanya jaga betul. Ya. Kita harus jaga diri kita mulai dari hari ini. Paling tidak Anda pegang nih 5C. Ya. 5C, C pertama apa? C pertama itu adalah Anda bangun konsep. Hidup ini harus Anda tulis, harus Anda konsep. Ya. Masa kita mau ngelola kita mau main HP, kita harus tahu ya bagaimana teknologinya. Lalu kita juga ketika mau mendesain diri kita sendiri, kita harus pahami teknologi yang ada di dalam diri kita. Bagaimana cara berpikir kita membangun konsep di masa depan. Yang kedua apa? Yang kedua, C kedua namanya kompetensi. Ya. Ini nanti ujian loh, ada ujiannya loh. Yang kedua kompetensi. Jadi habis konsep, kedua C kedua apa? Kompetensi. Jadi kita nih punya cita-cita besar, lalu kita bangun kompetensi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, connection. Connection dalam arti positif. Network, jaringan. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat adalah kredibel. Jaga kejujuran, jaga integritas. Sehingga jaringan Anda itu memahami Anda sebagai orang-orang yang kredibel. Dan yang kelima, care pada kehidupan. Care pada kedua orang tua, care pada keluarga, care pada teman-teman, care pada dosen, care pada siapapun. Anda menjadi abundant person, ya, orang-orang yang berlimpah.
Ini adalah desain diri Anda. 5C ya, jangan lupa. Konsep, kompetensi, connection, credible, dan caring. 5 itu masuk pada diri Anda, di-download ke hati Anda. Ya, 5C itu. Lalu, ya, tadi Anda sudah juga bertemu dengan dimensi waktu. Lihat masa lalu, pastikan Anda peaceful. Kalau masih ada yang ganjel di masa lalu, segera edukasi untuk Anda bisa memaafkan. Ketemu masa lalu. Ketemu hari ini, Anda terima dan bersyukur. Ketemu masa depan, optimislah menghadapi masa depan. Itu lebih berharga daripada IP 4. Bayangin IP 4 melihat masa lalu stres. Hari ini nggak terima, masa depan pesimis. IP 4-nya nggak berguna sama sekali. Jadi sekali lagi yang membuat kita beruntung itu adalah cara berpikir kita. Ya, saya berdoa mudah-mudahan Anda di sini bukan hanya jadi orang pinter, tapi menjadi orang yang beruntung. Dan Anda menjadi orang-orang yang bisa membawa bumi ini menjadi lebih baik. Artinya Anda menjadi leader, menjadi pemimpin yang bisa membangun masyarakatnya. Menjadi pemimpin yang kalau Anda lihat hari ini kan Anda hadapi di masyarakat kita ini banyak orang pinter di negara kita ya. Tapi kenapa menjadi yang terjadi hari ini adalah kita kaya kelapa sawit, tapi kita antri minyak goreng. Ini kan nggak masuk akal. Makanya Anda jadi pemimpin yang hebat, Anda menjadi orang yang berlimpah, sekaligus Anda jadi orang yang memberikan solusi pada masyarakat. Itu adalah leader sejati. Kalau kayak gitu sih Anda mudah-mudahan, atau kita semua, itu mudah-mudahan ketika kita bertemu dengan Tuhan, itu dalam kondisi yang sangat terbaik. Ya. Jadi kita istilahnya pindah fase kehidupan nanti, itu fase kehidupannya betul-betul husnul khotimah. Ya. Ibaratnya Anda dari SMA favorit, masuk universitas favorit itu kayak pindah kelas. Jadi dari dunia ke akhirat itu kayak pindah kelas gitu ya. Jadi kita bisa reuni akbar, ya. Ketemu. Jadi saya membayangkan nanti suatu saat kita di salah satu sudut di kehidupan nanti kita bisa reuni seperti ini ya, ngobrol ya. Kita mengingat-ingat apa nih cerita-cerita dulu ya. Oke. Itu saya kira hal penting. Yang berikutnya apa? Yang namanya manusia. Boleh tanya lain ya? Ini masih panjang nggak waktunya Mbak Anissa? Masih Prof, sampai 15-30 menitan mungkin ya, sampai jam 10 kurang seperempat. Ini cerita saya sebetulnya yang bikin saya agak sedikit tertantang adalah ini bisa sampai maghrib. Ya. Cuma waktunya tadi 15 menit ya Mbak Anissa ya. Sehingga saya harus betul-betul desain ya, supaya selesai 15 menit lagi. Oke lah, kalau gitu saya mau cerita bahwa kita itu untuk sukses itu tadi terkait dengan hubungan. Maka hubungan pertama yang terbaik adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap tarikan nafas kita, ya misalnya tadi Anda tarik nafas, lalu Anda merasakan, ya Allah, aku bersyukur atas rahmat dan nikmat-Mu yang berlimpah, ya Allah. Sehingga aku tidak mampu dan tidak akan pernah mampu menghitungnya, ya Allah. Mulai saat ini dan seterusnya, ya Allah, apapun yang aku pikirkan, yang aku rasakan, dan yang aku perbuat, ya Allah, semakin menambah cintaku kepadamu, semakin engkau ridhoi aku, semakin engkau cintai aku, ya Allah. Ini yang namanya energi cinta tanpa syarat. Ya, energi cinta tanpa syarat. Ini energi untuk blessing others. Ini luar biasa ini energi ini. Anda rasakan energi cinta dengan Allah. Pada saat ini maka sebetulnya Anda lagi berakad bisnis dengan Tuhan. Kalau berakad bisnis dengan Allah maka apa? Maka ketika Anda berbisnis dengan manusia itu menjadi lebih enteng. Anda berbuat baik karena Allah. Lalu kalau ada teman Anda berbuat baik dia malah curiga, malah membalas dengan yang negatif, itu bukan masalah buat kita. Karena apa? Karena kita berbisnisnya dengan Allah. Itu akad pertama kita. Lalu yang kedua, hubungan dengan siapa? Hubungan yang kedua adalah hubungan dengan ibu dan bapak kita, ayah dan bunda kita. Terlalu banyak cerita-cerita indah ya bersama mereka.
Ya. Ini yang membuat kita rasanya selalu merindukan masa-masa kecil. Kita selalu, aduh, ketika kita lagi sulit, kita bayangkan sosok ibu kita, mungkin ibu kita hari ini, saya tidak tahu apakah masih ada atau tiada, ya. Tapi kita bisa melihat betapa solusi itu terpancar dari sosok ibu. Ya. Sehingga apa? Ini relasi hubungan dengan ibu dan bapak ini udah lintas fase. Artinya apa? Ketika orang tua kita sudah tiada pun, maka doa ini harus terus. Ya. Ini doa anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini kunci sukses ini. Jadi yang butuh doa kita bukan hanya bapak ibu kita, tapi yang butuh doa kita adalah kita sendiri. Karena kita menuai keberlimpahan dari doa-doa kita. Ini hubungan dengan kedua orang tua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah hubungan dengan, tapi Anda belum tahu nih ya, hubungan dengan pasangan. Kalau sudah menikah, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, ini menjadi kunci betul. Jadi jangan sampai ya kita itu, apalagi nih generasi milenials kemarin, itu kasus-kasus perceraian kan tinggi sekali. Jadi kita jaga betul, kuncinya di komunikasi. Ya. Bagaimana kita berkomunikasi dan kita menerima apa adanya mereka dan diri kita. Kita menerima apa adanya dia dan diri kita. Ya. Lalu kita juga membangun hubungan terbaik dengan anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita ini ya hal-hal kecil itu akan menjadi memori yang luar biasa bagi dia. Ketika kita marah dengan anak kita, coba kita ingat-ingat saat-saat kita menunggu kelahiran anak kita. Nah, ini saya kira menjadi satu energi positif yang bisa kita bangun. Yang kelima, relasi dengan orang-orang lemah. Wah, orang hebat itu adalah orang yang menghormati tukang parkir, orang yang menghormati cleaning service, orang yang menghormati pelayan restoran. Wah, itu orang-orang luar biasa, orang miskin. Jadi sekali lagi, orang-orang terhebat itu adalah orang-orang yang menghargai manusia. Itu seperti dia menghargai mereka itu adalah kekuatan alam semesta pun tidak semahal manusia. Manusia siapapun dia, itu dia adalah leader dalam kehidupan. Jadi manusia itu sebetulnya khalifah, siapapun dia. Jadi bangun hubungan terbaik dengan semua manusia. Ya. Oke, jadi itu 5 relasi yang harus kita bangun. Oke, jadi sekali lagi saya merefresh lagi buat teman-teman sekalian, yuk setiap pagi ya kita penuhi syukur kita, ya. Lalu kita itu penuh dan kemudian doakan kehidupan. Itu sebelum berangkat ke mana? Ke kampus. Lalu keluar rumah berdoalah. Berdoa apa? Apa namanya doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Anda tawakal. Tawakal itu Anda pasrah. Tapi pasrah itu bukan berarti Anda tidak ngapa-ngapain. Jadi konsep bismillahi tawakkaltu itu bukan doa mau tidur. Tawakal itu bukan mau tidur. Tawakal itu Anda bekerja tapi tawakal. Ya. Ini saya kira hal-hal kecil ini ya mudah-mudahan menjadikan ya diri kita semua memahami ada aset yang paling berharga yang namanya cara berpikir kita. Lalu aset paling berharga lagi apa? Keluarga, jaga betul keluarga kita. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Hore. Asik. Ya, Suaranya merdu alhamdulillah ya itu ternyata, penutup Prof. ya. Heru. Jadi kita bangun diri kita dan keluarga kita, insya Allah itu menjadi energi kita untuk lebih sukses, dan jauh lebih sukses. Demikian dari saya ya. Nanti kita lanjutkan dengan
tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.